Selamat siang Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman. Siang ini saya akan mempresentasikan hasil kerja interdisiplin saya. Gambar yang ada di samping saya ini adalah hasil karya seni grafis cetak tinggi yang bisa saya buat tentang tokoh inspiratif yang saya pilih, dan di bawah gambar ini adalah cetakan yang dibuat di atas triplex. Seperti yang kita ketahui, seni grafis adalah cabang seni rupa yang proses pembuatan karyanya menggunakan teknik mencetak dan biasanya di atas kertas. Kecuali pada teknik monotype, biasanya mampu menciptakan salinan karya yang sama dalam jumlah banyak. Ada 4 macam teknik yang digunakan dalam seni grafis, yaitu cetak saring, cetak datar, cetak tinggi, dan cetak dalam. Khusus untuk membuat cetak tinggi, tokoh inspiratif ini, saya menggunakan bahan-bahan yaitu triplex untuk cetakannya, pisau cutter, dan cat minyak. Cetak tinggi juga bisa dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Tokoh inspiratif yang saya pilih adalah Jessica Halim. Ia kelahiran 17 November 1980. Jessica Halim adalah lulusan desainer grafis Swinburne University, Melbourne, Australia. Dia merupakan salah satu anak bangsa yang kini aktif mengampanyekan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan. Selain berprofesi sebagai desainer grafis, ibu 2 anak ini juga merupakan co-founder Demi Bumi, sebuah platform kewirausahaan sosial berorientasi pada lingkungan yang didirikannya bersama kawan lamanya yakni Juliana Gunawan. Demi Bumi dideklarasikan pada akhir tahun 2018, sedangkan produk pertama yang mereka buat berupa jaring katung stationery diluncurkan pada Januari 2019 sebagai pengganti kantong plastik sekali pakai. Sudah lebih dari 20-an produk ramah lingkungan yang dihasilkan Jessica dan temannya melalui Demi Bumi, termaksud wadah makanan serbaguna yang dinamai Beeswax for Wrap. Jika bukan seorang aktivis lingkungan, tetapi tujuan mendirikan Demi Bumi lebih untuk mengedukasi orang-orang terdekat agar sadar dan secara bertahap mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dalam kesehariannya. Karena kantong plastik sekali pakai yang banyak dijumpai dalam keseharian merupakan salah satu jenis sampah yang sulit diurai dan berdampak merusak lingkungan. Ia juga resah akan masa depan kedua anaknya sendiri, sehingga ingin melakukan sesuatu yang tidak sekedar mengajari mereka, tetapi sekaligus menumbuhkan kecintaan mereka, terutama menyangkut lingkungan hidup, keselamatan bumi. Dari situlah Jessica mencoba mengedukasi keluarga, teman, sahabat, serta orang-orang terdekatnya, terutama menyadarkan mereka untuk mulai menegur dan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dan menggantinya dengan jaring katung stationery yang dihasilkan. Manfaat pengembangan teknologi ramah lingkungan yang dikembangkan Jessica melalui platform Demi Bumi sangatlah besar, terutama menghasilkan produk-produk ramah lingkungan yang bisa digunakan dalam waktu lama dan mudah dibawa kemana-mana. Semua produk ramah lingkungan yang dihasilkan melalui Demi Bumi tidak berorientasi pada keuntungan ekonomi. Tokoh inspiratif ini lebih mementingkan edukasi informasi berkaitan keselamatan lingkungan hidup, terutama upaya yang dapat dilakukan secara bersama untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dan menggantinya dengan bahan-bahan yang mudah diperoleh di sekitar, untuk diolah menjadi bahan berharga dan bermanfaat untuk waktu lama. Produk yang dihasilkan tokoh inspiratif melalui Demi Bumi dimanfaatkan sebagai media sosialisasi dan keuntungan dari hasil
penjualan produk digunakan untuk kegiatan edukasi masyarakat untuk menciptakan solusi lain mengurangi penggunaan plastik. Bagi Jessica, edukasi jauh lebih penting dari sekedar bisnis yang dijalani. Ia mengaku senang jika ide yang ditawarkan dapat tersosialisasi kepada orang banyak, sehingga mereka ikut terlibat melakukan perubahan demi bumi, menjaga dan mencintai lingkungan sekitar mereka. Apa yang dilakukan Jessica merupakan salah satu tindakan bela negara, khususnya memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup dengan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai atau plastik pembungkus makanan. Karena saat ini banyak digunakan dan biasanya dibuang begitu saja, sehingga mengotori, mencemari, dan merusak lingkungan. Sampah plastik merupakan salah satu produk yang paling sulit diurai dan banyak menimbulkan kerusakan lingkungan. Jessica bersama temannya terus mengajak orang lain di sekitar mereka untuk memperbiasakan diri membawa tas khusus yang dapat menampung bahan belanjaan, termaksud mengajarkan cara pembuatan secara sederhana dengan memanfaatkan bahan-bahan bekas yang ada di sekitar. Tindakan tokoh inspiratif ini adalah sebuah cara bijaksana untuk mengajak orang lain mulai mencintai lingkungan. Awalnya usaha mereka mendapat tantangan termaksud dari suami Jessica, tetapi ia tidak putus asa dan terus berusaha, sehingga akhirnya saat ini Jessica lebih banyak diajak untuk memberikan edukasi kepada berbagai kalangan termaksud kepada siswa di sekolah. Saat ini berbagai upaya yang dilakukan tokoh inspiratif tersebut mulai berubah hasil. Semakin banyak orang yang tertarik untuk menggunakan produk-produk yang dihasilkan platform demi bumi dan tidak lagi menggunakan kantong plastik sekali pakai. Selain itu, para tetangga di lingkungan sekitar tempat tinggal Jessica mulai terbiasa menggunakan produk-produk ramah lingkungan, termaksud menghindari penggunaan kantong plastik sekali pakai saat berbelanja. Mereka juga semakin tergerak melakukan berbagai upaya pengelolaan sampah di lingkungan tempat tinggalnya. Produk yang dihasilkan demi bumi selain dijadikan sebagai media kampanye, hasil penjualannya juga digunakan untuk penelitian dan mengembangkan produk ramah lingkungan lainnya sebagai alternatif pengganti kantong plastik sekali pakai. Bagi saya, membela negara tidak perlu seperti para pejuang dahulu. Bela negara di zaman milenial dapat dilakukan dengan banyak cara, termaksud yang dilakukan tokoh inspiratif ikut memotivasi saya untuk berkomitmen membela negara. Komitmen bela negara yang akan saya lakukan dimulai dari hal-hal sederhana, yakni mematuhi perintah orang tua, belajar dengan tekun, tidak terlambat mengikuti seluruh pelajaran secara daring, membuat tugas yang diberikan dan mengumpulkannya tepat waktu, termaksud berdoa dan menyerahkan seluruh proses belajar mengajar serta hidup saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya juga harus berkomitmen untuk rajin berdoa dan mengucap syukur akan kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan saya. Terlepas dari itu, umat Kristen sebagai bagian dari umat beragama dan tubuh gereja juga memiliki peranan sangat penting untuk menjaga lingkungan ciptaan Allah. Walaupun dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-28 ditegaskan Allah memberikan kita kuasa untuk memenuhi dan menaklukkan bumi serta menguasai segalanya, tetapi kita harus bertanggung jawab memeliharanya sebagai lingkungan utama tempat kita tinggal dan beranak cucu. Gereja harus ikut berperan secara terus-menerus meningkatkan dan mengajak umatnya untuk turut serta dalam berbagai upaya menyelamatkan bumi yang semakin rusak karena ulah manusia. Apalagi kita sebagai makhluk ciptaan yang paling mulia diberikan kepercayaan untuk menjaga dan memelihara bumi. Sama seperti Adam dan Hawa yang diberi tanggung jawab menjaga dan memelihara Taman Eden, maka kita sebagai anak cucu Adam dan Hawa harus wajib berjuang menjaga serta memelihara
bumi yang kita diami. Apa yang dilakukan tokoh inspiratif mengajarkan kita tentang makna dan arti nilai-nilai kebangsaan. Sebagai anak bangsa, kita dapat mencontohi nilai-nilai kebangsaan yang dilakukan tokoh inspiratif, terutama mewujudkan komitmen cinta tanah air, diantaranya dengan mencintai produk bangsa sendiri, diantaranya mengkonsumsi bahan lokal seperti sagu dan umbi-umbian, karena kandungan gizinya sangat tinggi. Menjaga dan merawat lingkungan serta tempat tinggal kita juga merupakan salah satu bentuk cinta tanah air yang mutlak kita lakukan saat ini. Mulailah mewujudkan dan dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Upaya ramah lingkungan yang dilakukan tokoh inspiratif memberi makna dan pelajaran hidup yang sangat berharga bagi kita semua. Termaksud saya secara pribadi bahwa penyelamatan lingkungan dapat dilakukan semua orang, kapan dan di mana saja kita berada, terutama di lingkungan tempat tinggal kita tinggal. Tidak perlu dengan hal-hal besar dan menghebohkan agar terkenal, tetapi bisa dimulai dari hal-hal kecil, simple dan praktis yang mungkin dilupakan orang, misalnya dengan memilah dan memisahkan sampah di rumah sendiri. Sampah organik seperti sisa makanan bisa ditampung dan disimpan dalam wadah bekas untuk dijadikan kompos yang bermanfaat untuk menyuburkan tanaman. Begitu juga wadah plastik bekas yang tidak digunakan dapat dimanfaatkan untuk dijadikan pot bunga dan lain-lain. Pesan moral yang bisa diperoleh dari tokoh inspiratif adalah kita tidak boleh berputus asa jika apa yang kita lakukan gagal atau mendapatkan banyak rintangan dan halangan. Kita harus terus berusaha dengan semua kemampuan yang kita miliki untuk membuktikan bahwa apa yang kita lakukan berguna dan bermanfaat. Semua makhluk ciptaan Tuhan dilahirkan dengan banyak talenta yang dimiliki. Tinggal kita sendiri yang harus berani dan mampu menggali talenta kita dan memberdayakannya bagi keberlangsungan kehidupan di masa mendatang, termaksud mencapai cita-cita setinggi langit. Sebagai siswa sekaligus bagian dari gereja, kita harus terus berupaya dan tidak mudah putus asa untuk menjaga lingkungan. Mungkin bisa dimulai dari kehidupan rumah kita sendiri, misalnya dengan membersihkan sampah-sampah terutama yang dibuang sembarangan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, agar tidak menutupi selokan dan saluran air, karena dampaknya dapat menimbulkan banjir saat musim hujan. Demikian tugas interdisiplin yang bisa saya presentasikan. Terima kasih.